Ya. Sadaripun acara dipunjungi monggo kita sarang-sarang ikatan diwatan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kang diwatan basmalah kasebat acara Indarul Menika dipun paringi pelajaran alumni. Lepas ya acara ingkang kali menika badhepun sampaiaken dening Bapak Ustaz Sebugada Sarjana Agama Magister Pendidikan. Kepada Bapak Ustaz Sebugada modal di bawah Kelurahan Sumoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami mohon pertolongannya, kami mohon ampunannya. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dari kejahatan jiwa kami dan kami berlindung dari keburukan amal perbuatan kami. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang telah dipetunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Indra Komisa, Bapak Ketua dan perangkatnya, Bapak Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua dan anggotanya, Ketua LPMD, dan wakil khusus Ketua Takmir dan Takmir Masjid Nurul Mutakin yang berbahagia, dan jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat saya. Bapak Muhammad kita menjadikan syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat indah ini. Kan mencinta saya banget ini. Dua betul kuning kok. Dan pan ini saya di sini ya. Tapi tangan ya alhamdulillah. Bunda itu betul sangat cukup. Ngantuk nih. Bahkan kan cara minggu tuh pagi kayak tempat badan ngobrol dari ngobrol dan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu saya cerah masih mau yang saya ngomong. Terima kasih simpel gawe langsung ya kalau dari sisi koordinat. Terima kasih 14. Terus panel PKP program Indonesia Pintar sama bersaing ini juga kota SMP katanya bubar dan utama ya seberang di bulan kota hujan kalau yang terlatih di malam berikan dari bawah sampai akhir ya mengingatkan motivasi pada kita semuanya bukan sekedar menggurui ulang bahwa Ibu kita terpanas sehingga orang kita sudah dikaji mencintai pandainya kalau Ibu ngaji bagaimana mau sampai akan ketua takmir dan TPI-nya untuk berwayat di ngajakan proses antar generasi generasi ke depan. Bapak-bapak sekali setua yang mau disana di tiga bapak-bapak takmir 10 tahun 15 tahun kayaknya seorang lama. Untuk begini keresahan ini, tapi ada kesulitan tambah di luar kita perlu gimana?
Kalau jadi bilang lagi, kayaknya harus pindah lagi, kayaknya takut lagi. Karena sampai persiapan nih. Nah, kalau ini gue kira nanti ganti, kalau kalian dengan itu. Macam akhirnya itu bagus kan yang lain ngaji itu, remaja sedikit sangat banget. Mulai bocah remaja, cara pulang ngaji itu akhirnya itu. Gua kan gila itu karena dominan apa ngaji mulai paling enak juga dari si awal dan mulai. Kenapa itu paling enak? Susah banget kemudian. Sekali besok pulang yang ada dalam tempat tipis tapi kita cara beli. Jadi pulang kami mau. Sampai ini jawab bocah terus sekarang pada belajar ngaji. Simpulan yang mau bocah aku. Remaja negara sampai ini pada bubar lagi kemarin itu udah mahasiswa. Pas sampai sini ya akan lagi fokus. Ini kalau dari semua dari jalan maning. Tapi bocah ini ya kalau kopi 500.000. Nah orang berarti 1 juta. Bulan telu. Jadi kalau 1 juta menggunakan pengen 4 juta. Dia jalan. Karena apa jalannya kayak gue. Kami ini duitnya. Dia sekarang jamaah. Kalau yang saya sama ada kebajikan pahala akhirat ngobrol atas kasus, alhamdulillah nanti dalam ramadan kita kan Jakarta 500 dan bulan transfer ke Pulau. Nanti Jakarta menyiapkan generasi yang sekarang memang sudah apa nih kayak sekarang jenis hedonisme, hedonisme itu urusan hedonisme, materialisme, sehingga bikin dunia top bocah. Kemarin ngaji, imam paling berjawab mikir akhirat kuis pada dalam lebu, tekeh. Yang kedua adalah mobil agent. Apalagi masuk para paling kasih dan akhirnya dan para banget itu. Ya yang cerita dari satu tapi kalau gitu tahu ngerti dia apa. Nah ini mulai bapak ibu ngobrol, dari saya pada begini. Nah termasuk ibu-ibu bapak-bapak sih. Ada ini soal kami istiqomah ini, dari luar biasa banget ini. Ada kalau istiqomah ya kalau dengan geleng-geleng pelakon ini kayaknya ya paling serius produs tapi alhamdulillah. Demi apa sih? Demi mencari ridho, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya mau diperasakan luasannya pun dinten 12 jam 19 kami istiqomah berlakukan ditutup dengan sehingga luasannya betul-betul mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dalam Ramadan ini satu mubarak. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya hampir kepengen mencintai keprok itu bersiasati ayat-ayat ini. Bahkan sinas ini kan ini ada berlima ini. Pak Purwan, Bapak langsung jajal, ambil jamaah paling enak, duit, kopi 1.000 kan? Kira-kira mencintai keprok mungkin jamaah full jamaah 5 waktu itu 500.000. Ada sing anu recekan ya Pak dengan kadang masih beto kadang di laptop ya 1.000. Kayak itu kopi. Ada Bapak Ibu tambah semangat betul cekan seperti itu. Karena soalnya udah ada tempat yang semua ada semangat duit. Bapak Ibu yang hormati, padahal itu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan dan keutamaan daripada sholat berjamaah atau memakamkan masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-sholatu jamaati tabdulu min sholat fadzah bisa meniwang istri ada wajah. Sholat jamaah di masjid itu sangat utama dibandingkan sholat sendirian. Dan bisa diwakil sinar berpitu likur derajat pitu likur kebaikan kesayangan kalau dengan kami sholat berjamaah di masjid. Mulai bulan Ramadan ini sebagai satu tarbiyah, bulan pendidikan, dan yang bulan Ramadan pada TY siapa pada aku kemarin mesti dari sakit karena apa di bulan Ramadan kok anu Pak. Mulai mau sakit bersumpah bertekad dalam hati masing-masing berpuasa kemarin kayak waktu berpuasa. Kira-kira sampai pura betul
ini. Orang makan kira apa? Bapak Ibu yang saya hormati, pada sholat jamaah itu sangat luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Surai namanya. Terus orang yang buta. Buta itu berdasarkan tinggal ini. Itu ketika beliau minta dispensasi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya kalau pagi hari sholat subuh itu tidak ada yang nampak. Saya tidak bisa melihat jalan sehingga untuk sampai ke masjid itu sangat sulit, sangat kesulitan karena masih mungkin. Maka Rasulullah SAW terus melalui sejenak terus ya kamu dapat dispensasi oleh orang-orang masjid, oleh orang jamaah. Tapi setelah Abdullah bin Umar bin Suraim ini mau berbalik keluar meninggalkan masjid, maka Rasulullah terus mengundang, wahai Abdullah, apakah kamu mendengar azan dari rumah? Saya mendengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar suara azan maka hadirilah sholat berjamaah. Niku mawon kaget yang sing hutan sing boten ningali. Niku mawon kon tetap sholat berjamaah. Saking luar biasanya sholat berjamaah. Nah maka Abdullah bin Umar bin Suraim ini tidak berkata apapun. Tapi dalam hatinya beliau mengatakan karena ini sabda dari Rasulullah maka saya akan mengikutinya dan saya beritikad berjanji akan senantiasa sholat berjamaah. Nah sampai akhirnya keesokan harinya Abdullah bin Umar bin Suraim ini betul-betul datang ke masjid Kasih, tetapi kan tidak bisa melihat, dia terjatuh. Sirain kena palsu, darah pun menetes dari kepalanya. Maka terus dia usap darah itu yang ada di kepala, dia lanjutkan datang ke masjid. Tapi sebelum dia melanjutkan perjalanannya ada seseorang yang menghampirinya. Wahai Abdullah bin Umar bin Suraim, apakah kiranya kamu bersedia seandainya saya antar tiap pagi ke masjid sholat berjamaah subuh, saya tungguin dan saya antar kamu pulang. Nah, tentu Abdullah bin Umar bin Suraim ini ya sangat bersenang hati. Lagi kangelan, langkah sing antar dia nawak sing dengan sukarela mengantar Abdullah bin Umar bin Suraim. Maka itu berjalan cukup lama. Ya, terus ya pagi. Nah, sampai akhirnya Abdullah bin Umar bin Suraim itu penasaran karena belum mengenal, kalau tidak melihat, jadi sing ngantar ke siapa pun jenenge siapa. Nah, si fulan yang mengantar ini tidak mau berterus terang namanya siapa. Terus itu dilupakan. Juga yang termasuk, tapi si Abdullah bin Umar sang buta itu tetap penasaran, masa iya yang diantar nang wong bendina orang ngerti jenenge acan. Jika dia menanyakan lagi, Mati semuka, kok jenenge jadi siapa? Bendina ngantar nyong paling masjid, nyong paling ngasih rampung diantar nama manik. Ada orang mulai besoknya mesti kok diantar manik. Sebab masa cuma alat-alat mau cuma kenalan jenenge berarti. Masa cuma berterima kasih orang ngasih acan kok jenenge siapa? Nah karena didesak terus akhirnya seorang si fulan ini yang tidak dikenal namanya akhirnya dia berterus terang, saya adalah iblis. Cinta? Iblis. Iblis kok malah belum nganteri Abdullah bin Umar bin Suraim. Kira-kira karena apa nih? Kok ada iblis? Kudune malingnya merasa kan? Kalau kali masjid menghalang-halangi, kenapa jadi malah ngantarnya berita? Kira-kira apa alasannya? Masjid. Nah, alasan dari itu akhirnya kan iblis ini terus menyampaikan, ketika Anda jatuh akan ke masjid, saya mendengar malaikat telah membebaskan dosa-dosamu separuh. Nah, jadi bapak ibu akan balik cerita suka suka, kalau baju, kalau bisa dari berbol, kasih apa itu apis banget, sakit artis dan sebagainya. Itu diibaratkan seperti Abdullah bin Umar bin Suraim, dosa-dosa sudah diampuni separuhnya. Maka iblis terus mengantar, saya tidak mau Anda Abdullah bin Umar bin Suraim jatuh maling. Wah tiba maling kok dosanya diampuni kabeh. Kalau jadi kelicike, dua tulungi itu jadi. Kok sampai Anda diampuni dosanya maling.
Jadi kan pertama baik kalau ada masih tiba, agar tiba Abdullah bin Umar dibersihkan dosa sekabian. Nah, ini contoh betapa utamanya sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah Bapak Ibu sing kayaknya mungkin bacaannya belum begitu pasti, kasih kadang-kadang ada yang lupa dan sebagainya, nanti sudah diwakilkan oleh imamnya. Pak Suyud ini bacaannya bagus, sudah mewakili semuanya, sehingga yang jamaah pun pahalanya dihukumi 27 derajat semuanya. Oleh karena Bapak Ibu yang hormati, mari hanya memotivasi saja masuk diri saya agar semakin gemar masjid, apalagi masjid yang luar biasa untuk tinggi. Terus saya akan cerita tunggal malih dengan baik. Pak Kosa adalah sahabat Umar bin Khattab, juga begitu. Ini kisah yang menjadi motivasi kita semuanya. Sekelas Umar bin Khattab, sekelas Abdullah bin Umar bin Suraih yang juga buta, itu saja dalam memperjuangkan sholat jamaah ini luar biasa. Umar bin Khattab itu punya ladang kurma, ambil banget, sampai Pak Masmi yang kalah. Nah, karena dia asik, gitu, kalau ada kurma yang dia suka, bapak nyawa, bapak apa, maka ketika ada sholat asar, Umar bin Khattab itu tertinggal di jamaah, ketinggalan. Maka dia astagfirullahaladzim, dan dia keluar dari ladangnya, maka orang-orang sudah pada keluar dari masjid telah mengerjakan sholat asar berjamaah. Maka ketika dia sangat menyesal, dan dia terus kemudian mengikrar kepada jamaah yang baru keluar dari masjid, wahai jamaah sholat asar wajib mutakin. Ketahuilah bahwa saya sudah tidak mengikuti sholat berjamaah asar. Untuk menebus kesalahan saya, kebun kurma yang seluas itu saya wakafkan, saya sedekahkan kepada fakir miskin yang ada di sini. Nah, itu sampai sebegitunya untuk menghukumi diri sendirinya sebagai kafarat bahwa dia tidak mengikuti sholat jamaah asar, padahal itu tidak ada perintahnya. Tapi dalam rangka untuk menghukum dirinya karena kelalaiannya sampai sebegitunya. Nah, kalau panjangnya itu Bapak Ibu, agar orang jamaah sopan dan rasa salah apa enggak? Apa hanya masuk umai atau sedekah? Kadang-kadang orang sholat berjamaah, berapa ya? Mungkin kita tidak sampai begitu, mungkin iman, tingkat iman para sahabat sampai sebegitunya. Tapi maksudnya adalah mari kita makin contoh amal ibadah para sahabat, amal ibadah Nabi sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kemudian kita diciptakan oleh Allah sebagai wamakulah kunci awal insan kita lihat betul tidak Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya ibadah-ibadah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada kita semuanya. Mari kita berusaha, berjuang, belajar agar semakin hari semakin lebih baik. Kalau mari berjidil kayak luar biasa nih, ada berjidil kayak jamaah paling pokok seluruh kemana banget, gitu. Pokok takmir bekerjasama dengan semuanya agar bisa masih ini sebagai sentra kegiatan, apalagi akhir ini kan otaknya di pengumuman di kanan ini rumah-rumah teratas, sehingga mungkin dengan cara snack kayak gini bersemangat, ini mau berat, karena kayaknya di situ terus syukuran, juga dalam kelas malam dari warung ini, dia semangat banget. Kalau apa sifatnya beribadah, nambah pahalanya, terus berkait mari masyarakat sekitar. Dan sekarang namanya sudah seperti itu di mana-mana, Jumatan pada Jumat berkah, Probo, Jumares, Surga, apa itu gini kapasitasnya di beberapa ini. Jumat itu pada Gawainlah, dalam rangka menarik masyarakat agar memang gemar ke masjid. Karena dari masjid inilah masyarakat yang baru dan setelah ibadah keluar berkumpul akan betul-betul tercipta, akan terwujud dikumpulkan oleh Allah. Ketika memang masyarakatnya beriman dan bertakwa dengan baik. Bapak Ibu, saya kira demikian. Jadi hanya menyampaikan nilai singkat saja dari hadis dari riwayat Muslim yang bisa menjadi motivasi kita semuanya. Ramadan seksi kampung sholat jam berarti sih sholat namanya gitu. Nah sudah tidak kami untuk jangan sampaikan juga Pak. Gitu. Minimal sih kalau sedikit lah. Sehingga semuanya ini jangan sih mati. Nah supaya apa pula lah masih sampai bukan
Oke, untuk apa pula ya, mudah-mudahan ya, bukan karena BPD tapi memang betul-betul kita dulu memang misalnya itu. Atau saya mengatakan Bapak Ibu, bahwa saya sudah belum tidak pula akan baru, hanya lainan sampai simulasi Bapak Ibu, monggo mau masuk di hari yang ke-19 ini jangan sampai kita dengar ikut Nabi justru Nabi semakin mengencangkan ikat pinggang, artinya populasi itu yang kecil, makin totalnya kencang 10 hari terakhir. Dengan nanti ada amal yang ketika ada semakin banyak di masjid, semakin banyak meninggalkan yang sifatnya hal-hal yang tidak ada gunanya di luar, ngobrol-ngobrol, terus kopi-kopi dan manfaatnya, mendingan pokok-pokoknya ngobrolnya kan berjauh di sholat sunnah, selain itu istighfar, hati, sehingga betul-betul Ramadan ini akan menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang lalu kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Jadi asal maksud Jumati, Ramadan, kafiratun lima bainahu tawalitas terlibatin kabair. Sholat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat yang lain, dan Ramadan kemarin ke Ramadan ini menjadi mukafiratun, jadi kafir, menjadi penutup, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Dan Ramadan kita yang dilakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, tapi iktisaban, perhitungan yang teliti, yang jeli, yang kayak ngomong kayak gini, akhirnya kayaknya kita bisa usahakan puasa ditinggalkan. Terus ngomong perbuatan yang kira-kira mendapat pahala tidak dilakukan. Mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini akan menjadi penghapus dosa kita. Nanti kita berhak mendapatkan Idul Fitri. Insyaallah ta'ala binawa. Amin. Bapak Ibu yang hormati, demikian saja yang harus saya sampaikan. Ternyata Bapak ingin saya ingin jawab lagi dan mungkin mari kapan-kapan barangkali masih ada kesempatan silaturahim. Kalau saat ini sampai senang ini, bisa aja ya kapan nanti untuk dilakukan saja alhamdulillah. Masih tetap nanti silaturahim, nama pahala juga untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya